Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kali ini kita akan kembali review motor baru. Nah, jika di tahun-tahun yang lalu 2023, 2022 itu teman-teman tahu bahwa TVS itu memiliki varian skuter yang bernama TVS Callisto di Indonesia ya, Callisto. Namun biasanya kita ketahui bahwa Callisto itu masih menggunakan mesin 110 cc. Nah, di awal 2024 ini TVS Indonesia itu menghadirkan Callisto baru dengan mesin yang udah di-upgrade. Ini dia, all new Callisto 125 untuk pasar Indonesia yang dibanderol mulai dari harga 21 jutaan sampai 22 jutaan, tergantung dari warnanya doang padahal. Nah, teman-teman pasti kepo bedanya apa dengan Callisto 110 ini? Dipastikan sih banyak. Langsung aja kita cek. Nah, jadi ini dia teman-teman sekalian, TVS Callisto 125. Jadi ini platform terbaru dengan engine yang lebih besar dibandingkan dengan varian Callisto sebelumnya yang masih 110 cc, dan ini tuh udah 125 cc. Namun kalau kita bisa lihat itu platform dari desainnya masih tetap sama bila dibandingkan dengan Callisto 110. Nah, ini memang gayanya skuter-skuter India tuh seperti ini ya. Namun yang pasti bedanya adalah engine. Mesinnya sekarang sudah menggunakan mesin 125 cc, jadi 124, sekian cc lah gitu. Menggunakan pendingin udara Air Force Cooled gitu ya, dengan desain knalpot seperti ini, dan dia itu menghasilkan power itu bisa sampai 8 horsepower atau 6 kilowatt ya, maksimumnya seperti itu loh teman-teman sekalian. Nah, ini jadi kayak gini. Sistem drivetrainnya tetap sama ya, menggunakan CVT dan segala macam, cuman engine-nya ini lebih bertenaga lah bila dibandingkan dengan versi 110 cc. Naik 15 cc ya, bisa dibandingkan dengan 110 cc jadi 125 cc gitu, 124, sekian. Jadi seperti ini. Namun memang platformnya juga kita bisa lihat di sini ya. Saya akan coba bawa teman-teman sekalian. Jadi secara umum platform desainnya masih tetap sama kayak gini ya. Bodinya bohai gede gitu ya. Dilihat dari depan, lihat dari belakang sama. Dengan platform bagian depan itu desainnya juga sama. Cuman memang ada beberapa detail yang beda. Lampu depan, teman-teman sekalian bisa lihat di sini sudah full LED dengan 3 klaster. Namun klaster teratas di mana ini adalah lampu dekat itu terbagi menjadi 2, kanan dan kiri, dengan mode dari LED yang sudah reflektor dibagi 2. Sementara untuk lampu jauhnya dia menggunakan 1 klaster LED reflektor juga. Nih, ada tulisan LED Tech. Jadi ini LED. Yang pasti kayak gitu. Dan bagian bawahnya ini mirip dengan Callisto 110, cuman nggak ada tengahnya. Kalau 110 tuh terutama yang Intelgo itu ada tengahnya kayak gitu. Ya, menghadirkan lampu ini ada DRL ya, kanan dan kiri juga ada. Lalu dia itu sudah masih menggunakan lampu sen menggunakan bulb atau bohlam. Bentuknya ini gimana ya, bisa dibilang tidak tajam gitu, rounded bisa dibilang seperti itu. Detail dari tebengnya itu rounded, terus ke bawah front fender atau spakbor depan itu juga dibuat lebih rounded ya, rounded lah, sama lah dengan tapi ini teman-teman sekalian berapa detailnya. Kalau misalkan bagian atas nih masih kalau teman-teman sekalian masih denger ya, ini plastik ABS. Nah ini, woi, dia ini udah menggunakan logam untuk front fendernya nih. Front fendernya itu bagian atas apa ya? Nah, ini juga masih menggunakan plastik ya, plastik. Nah, pada paket penjualannya sudah termasuk windshield bagi teman-teman sekalian. Nah, windshield ini menggunakan mounting dari daerah ini kaca spion ya. Nah, kaca spionnya terus dibuatin bracket langsung, dan dia itu menggunakan windshield berwarna smoke kayak gini dengan tempat plat nomor di depan sini. Nah, balik lagi ke daerah bawah ya. Dia menggunakan ban ring 12 dengan ban depan ukuran 90-90-12. Nih, ringnya kayak begini. Suspensinya teleskopik, ada mata kucingnya. Lalu dia sudah menggunakan rem cakram ya, dengan kaliper 1 piston ya, cukup besar. Nggak ada brandnya kalau di kalipernya. Nih ya,
dengan ban dari TVS VR apa ya? Tires, TVS Tire. Jadi TVS punya ban sendiri nih. Lumayan keren juga ya. Nah, ini bagian depannya. Terus habis itu apa aja yang dapat nih? Pengereman, rem depan, rem belakang ada di handle rem. Lalu untuk rem belakang dia sudah menggunakan pengunci juga di sebelah sini. Ya, terus kita bisa lihat lagi di sini rem sama menggunakan handle warna hitam. Masuk ke dashboard. Dashboardnya ini kalau Intel Go itu sudah full digital, tapi kalau di sini masih balik lagi menggunakan kombinasi antara analog dengan digital. Itulah teman-teman sekalian. Dimana di sebelah sini itu kilometer per jam atau speedometer ya, masih menggunakan jarum. Terus ada kayak lambang TVS, kuda lagi lari. Lalu di sini ada MID, ada eco, ada power mode kayaknya ya. Terus habis itu di sini ada kayak beberapa indikator-indikator. Kalau kita nyalain ya, wah ini kayak gini, hanya backlight kayak gitu aja. Ada jam, ada odometer nih kita bisa lihat ya. Ada trip A, trip B, odometer. Nah sini ada macam-macam nih teman-teman sekalian. Ada kayak tadi ya, ada gambar helm menunjukkan bahwa harus apa namanya, peringatan atau warning, jangan sampai lupa nggak pakai helm. Kayak gitu. Ini modenya. Terus udah ada DTE segala macam, jam. Oh banyak ya ternyata, IFE. Kayaknya pengukuran bahan bakar yang real time. Terus ini average-nya nih udah dipakai nih beberapa jadi 47,1. Cuman ini campur-campur. Terus habis itu ini jarak ya. Jarak tempuh, sisa jarak tempuh. Terus habis ini jam. Sini ada kayak apa namanya, bar meter untuk kondisi dari bahan bakar. Handlebar kanan nggak jauh ada kayak idling stop ya, pilih idling stop. Kalau ini dinyalakan, lampu idling stopnya nyala di sini, walaupun dia nanti hilang lagi. Lalu kalau ini untuk off. Nah, idling stop ini berguna sama seperti kayak motor-motor yang menggunakan idling stop di brand lain, yaitu ketika berada dalam kondisi kayak misalkan macet, nyala lama, itu mesin akan mati sendiri dan dapat nyala sendiri atau diaktifkan kembali dengan hanya tarik throttle. Di sini ada starter, horn, lampu sen, ya, terus habis itu lampu jauh, lampu dekat, terus habis itu ada dimnya juga nih. Quiz pas beam ya. Seperti itu. Nah, ini kalau nyala, nah kita bisa lihat ketika dinyalain, nyala nggak ya? Nih. Nah. Wow, udah langsung nyala teman-teman sekalian. Oh, udah nyala nih. Nah, nggak kelihatan deh udah nyala apa enggak ya? Nih siang-siang udah ada nih, ada lampu-lampunya dikit-dikit. Ya. Nah, terus habis itu nih lampu sennya nih. Nah, ini agak nyala dikit nih, teman-teman sekalian ya. Lalu lampu sennya nih kalau kita cobain kayak apa ya bentuknya. Wah, ini lucu nih, ada suaranya. Jadi kayak motor-motor zaman dulu. Jadi kalau belok ada buzzernya. Dan ini kalau kita lihat lagi daerah sini di belakang dari deck itu ada kunci. Ini macam-macam, bisa untuk buka bagasi, untuk ngunci, ada buka untuk fuel meter, dan di sini ada USB tipe A dan glove box. Cukup luas ya, glove box buat taruh glove, dan pengisi atau fuel cap fillernya itu di bagian depan. Caranya di push kayak gini ya. Kayak gimana nih caranya? Oh, di push lo kesiniin. Tunggu dulu, ini memang agak keras teman-teman sekalian. Jadi tekan, nah gitu tuh, buka ya. Nah, ini adalah fuel cap fillernya di depan. Tutupnya kayak begini modelnya, ada kayak engsel di bagian sini, tutupnya gitu. Ulang lagi, wah kayak gitu. Jadi tekan dek gitu. Nah kayak gitu. Kalau untuk buka bagasi nggak usah ditekan, hanya di kiriin aja, tek gitu. Dan nih bagasinya langsung kebuka. Oh, bagasinya nih luas banget nih, dan ini saya naruh helm satu.
TVS bilang ini masuk helm 2 ya, karena di sininya kalau kita lihat di sini juga cukup ini ya, cukup apa namanya, ada dua penanda helm, dan ini tuh kayaknya dibuat apa ya? Oh, bisa bergerak teman-teman sekalian. Untuk jagain helm juga, untuk kaitan surat-surat. Dan ini tuh bagasinya luas teman-teman sekalian. Wow. Berapa liter nih ya? Cuman memang dia tuh dibuat kayak 2 tempat untuk helm, dan ini tuh satu helm open face ya, saya taruh belakang ya, itu cukup. Tapi kacanya mesti dikedepanin, dan kalau udah kedepan gini, depannya ya mau nggak mau helm yang bener-bener kecil gitu ya. Di sini ada kayak untuk ODB, voice, untuk nyetap komputer. Di sini ada kayak frame number, nggak ada lampunya di sini, asli. Ini untuk apa ya? Nggak tahu. Nih ya. Nah, ini saya buat apa nih? Oh, buat ngecas tadi ya. Ya, kalau misalkan kita mau ngecas nih ya. Jadi kalau mau ngecas itu ya mau nggak mau gini. Ya. Nah, ini kayak gini. Ini untuk USB tipe A. Nah, gitu deh. Langsung yang ininya masuk ke HP. HP-nya dipakai buat ngerekam. Kayak gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian untuk bagian depan. Tadi joknya nih panjang, mod 3 nih ya. Oh, joknya asli empuk banget nih, dengan ininya lentur, terus busanya juga empuk, lebar juga nih. Buat jalan jauh oke. Bentuk bodinya juga lebar karena bagasinya juga ikutan lebar. Footpack untuk membonceng tadi kita bisa buka kayak gini. Jadi ada kuncinya juga. Jadi buka begini, tak gitu, dikunci di sini dikit. Jadi nggak gampang masuk kecuali ditekan dengan mudah. Ya, standar samping. Nah, standar samping ini menarik nih. Nih, oh nggak nyala ya. Kalau kita ini kalau kita nyalain ya, nih ya. Kalau standar sampingnya nyala, oh bunyi tuh. Nih, menandakan bahwa standar sampingnya nyala. Karena memang skuter itu penting sih. Walaupun memang suaranya itu bagi saya cukup annoying sih. Kenceng banget. Decknya lebar banget di sini. Ya, lebar banget di sini kayak tempat aki nih. Tahu nih kalau dibuka. Tapi lebar nih, buat banyak banget. Kayaknya galon minuman juga cukup banget di sini nih. Ya, ban belakang ya menggunakan ban ring 12 juga nih kayaknya ya. TVS Tires juga sih. Tulisannya nih kayak saya baca dulu 90 juga, 90 12 dengan rem masih tromol teman-teman sekalian. Nah, sementara shock breakernya itu single, sebelah sini doang, sisi sebelah kiri belakang, dan ada setup dari preloadnya nih, bisa diputer, dan puternya gampang karena ada pegangannya nih. Nih ada pegangannya dan kita bisa putar-putar sendiri. Ya, mau berapa? 3 tingkat setup. Untuk suspensi belakangnya juga model ininya tipe progresif ya. Dengan di sampingnya itu ada kayak ya, box filter udara ya untuk masuk ke engine. Bagian belakangnya nih teman-teman sekalian nih bisa lihat di sini. Yes, ya gede gitu, semok gendut gitu ya kalau bisa dilihat seperti itu. Dan dia itu tidak tajam-tajam kayak gitu, bener-bener rounded banget sih desainnya, dengan menghadirkan kayak grip belakang yang menggunakan bahan alloy. Di setup dengan finishing warna silver, terus habis itu glossy, dan finishingnya benar-benar fairnessnya bagus ya. Spakbor belakang, rear fendernya juga kecil banget sih kalau dibilang ya, kecil banget. Tempat plat nomor dari samping ya. Wow, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Motornya itu bener-bener bisa dibilang gayanya bener-bener klasik banget sih. Klasik skuter Taiwan zaman dulu gitu. Nah, jadi namun dengan teknologi yang bisa dibilang cukup kekinian, udah bagus ya. TVS juga bilang bahwa setup motornya ini bisa membuat motor ini jauh lebih hemat bahan bakar. Nanti kita akan tes nih gimana sih ya kehematan bahan bakar. Saya juga baru nerima itu doang. Lebih baik nanti kita tes untuk perjalanan harian gitu. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya. Lalu kita akan coba nih seperti apa sih segitiga ergonomi dari TVS Callisto 100. Seperti apa
segitiga ergonomi ya dari Callisto 125 ini jika dinaikkan oleh saya nih ya. Rider dengan ketinggian postur tubuh tuh hanya 161 cm, dengan jangkauan kaki itu cuma 75 cm. Langsung aja. Nih ya. Oke, jadi secara umum yang boleh saya informasikan adalah segitiga ergonominya benar-benar segitiga ergonomi motor-motor skuter komuter. Posisi dari handlebarnya itu memang kayak begini. Ya, tidak terlalu bungkuk, tidak terlalu tinggi seperti kayak skuter-skuter adventure kayak gitu ya. Persis di sini ya. Benar-benar skuter komuter banget. Terus habis itu dashboardnya yang secara umum bentukannya besar itu kelihatan banget. Terus ini itu windshieldnya itu kalau misalkan dibuat lurus itu sih harusnya sih tidak kena daerah muka nih ya, hanya kena daerah mungkin pet-pet helm dan segala macam. Seperti ini ya, dengan kaki jangkauan kaki itu 75 cm dari sini ke bawah. Saya masih jinjit ya teman. Ya pertama motornya nggak terlalu berat, dan yang kedua jinjitnya juga cuma jinjit setengah gitulah, nggak jinjit balet juga ya. Dan ini sih perkiraan saya memang karena ya joknya walaupun memang empuk ya, namun dia memang di ujungnya ini agak sedikit lebar, jadi menurut saya agak sedikit tekor gitu ya. Jadi seperti ini, dan ini adalah segitiga ergonominya. Kalau teman-teman sekalian lihat bagian depan seperti ini ya, memang komuter banget ya. Dengan tempat untuk pijakan kaki yang lumayan luas, bisa sampai sini kalau mau ya. Dan kalau teman-teman sekalian mau buka footpack belakang ya bisa sporty begini. Walaupun ini adalah footpack yang digunakan untuk pembonceng. Gampang banget lagi bukanya, gini dong. Yes. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Sebelum kita cobain bagaimana riding experience-nya dengan Callisto 125 ini. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian review fisik kali ini dari TVS Callisto 125. Secara umum saya bilang build quality-nya ya memang sekelas TVS. Dan TVS ini adalah pabrikan tingkat dunia sih. Bisa dibilang juga merupakan pabrikan yang terbesar di India. Produk-produknya itu range-nya luas banget, dan salah satunya yang dibuat dengan cukup apik, dengan build quality yang cukup bagus adalah ini TVS Callisto untuk versi dari motor skuter dengan tampilan genre yang bisa dibilang klasik kontemporer, agak modern kayak gitu ya. Itu aja mungkin, tapi kalau menurut saya dengan harga 21 jutaan gitu ya, dapat skuter dengan feel yang cukup besar seperti ini, terus habis itu cukup banyak fitur-fitur kayak misalkan bagasi di bawah joknya juga lebar, terus habis itu bagasi di decknya juga, tempat bagasi di decknya itu ya, potensi tempat bagasinya juga cukup lebar. Terus habis itu ada beberapa fitur-fitur lain kayak misalkan pengisian bahan bakar di depan, dan juga ada USB-nya. Wah, bisa dibilang ini cukup lengkap lah untuk skuter dengan harga 21 jutaan itulah teman-teman sekalian. Kalau menurut saya ini bisa jadi alternatif teman-teman sekalian untuk mempelajari kira-kira skuter apa yang cukup affordable untuk bisa atau cukup terjangkau bila ingin dibeli gitu ya, dan juga memiliki banyak banget utilitas atau kegunaan untuk dipakai sehari-hari. Itu aja, mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.